beliau tuh menjadi panutan buat saya. Jadi malam hari ini saya juga jadi ikut bersedih lagi, karenanya saya ingat pesan-pesan beliau. Terus siarkan majelis-majelis ilmu beliau tuh yang sampai sekarang saya ingat terus, bahkan saya menitikkan air mata. Cuman kita kagak paham pada waktu itu. Saya nggak paham, Ustazah Ito Mas Ito juga tidak paham bahwasanya beliau itu pada waktu itu tidak mau meninggalnya di rumah sakit, namun beliau maunya meninggal di rumah karena beliau pesan sama saya. Cuman saya juga nggak paham sampai 3 kali beliau bilang mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Nadwatul Ummah TV bersama saya Bayi Pamungkas dalam program podcast Ngoji Ngobrol-Ngobrol Sambil Ngaji. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu sekaligus narasumber kita, yakni Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Muhammad Yusuf Salih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gimana Ustaz, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustaz Yusuf Salih dalam keadaan sehat walafiat dan dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Ustaz, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih jazakallahu khair telah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kami, Ustaz. Sebuah kehormatan yang sangat luar biasa untuk bisa mengisi podcast kami dalam episode kali ini. Oke pemirsa, sebelum kita berbicara lebih banyak, Ustaz Yusuf Salih ini merupakan ketua DKM dari Masjid Jami' Nurul Mu'min, yang mana masjid tersebut adalah salah satu tempat mengajar dari guru kita almarhum Al-Ghafurullah Kiai Haji Zaharudin Nasution di wilayah Cipinang Besar Selatan. Beliau merupakan ketua DKM dan juga beliau juga aktif dalam organisasi DMI Jatinegara yang menjabat sebagai bendahara ranting CBS, betul ya Ustaz? Yang kedua, beliau juga aktif sebagai PKSBI MUI Jatinegara, yakni pendidikan kaderisasi seni budaya Islam. Maaf ya Ustaz kalau penyebutan ada yang salah. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya guru kita, menurut saya Ustaz, beliau merupakan sosok ulama yang karismatik. Selain mempunyai ilmu yang sangat mumpuni, bagi saya, menurut saya beliau, cara penyampaiannya itu, beliau menyampaikannya penuh dengan kelembutan. Yang mau saya tanyakan ke Ustadz yang pertama adalah bagaimana sih sosok Kiai Harudi dari pandangan Ustadz Yusuf Salih sendiri? Bapak. Alhamdulillah, wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Saya dapat hadir di acara TV Nadwatul Ummah, yaitu Ngoji Ngobrol Sambil Ngaji, yang dipandu pada malam hari ini oleh Bayu Pamungkas adalah salah satu muridnya almarhum Al-Ghafurullah Kiai Haji Zaharudin Nasution. Dan pada malam hari ini alhamdulillah saya dapat menghadiri undangan beliau. Salah satu yang saya ketahui dari almarhum Al-Ghafurullah Kiai Haji Zaharudin Nasution itu adalah guru, sekaligus juga beliau itu menjadikan contoh buat pribadi saya. Adalah beliau di setiap mengajarnya, beliau itu banyak menyampaikan hal-hal yang berkaitan kitab yang dibahasnya oleh beliau, dan saya selalu memberikan notebook kepada para jamaah itu agar
tidak kehilangan ilmu apa yang disampaikan oleh beliau. Itu salah satunya agar kami juga dapat mengingat dan selalu mengingat apa yang disampaikan dari setiap kegiatan mengisi majelis di Masjid Jami Nurul Mu'min, yaitu setiap malam Isnin ba'da sholat maghrib. Seperti itu. Baik Ustadz, saya ingin bertanya lagi Ustadz, bagaimana pertama kali Ustadz mengenal Kiai Harli? Mungkin pada saat awal pertama bertemu, sosok pribadi yang seperti apa Ustadz? Menurut pandangan Ustadz sendiri. Ya, alhamdulillah saya memang kenal beliau itu sejak beliau, sebelum beliau masuk pesantren, beliau masih bermain bersama kita di salah satu lapangan yang saat ini sudah menjadi sekolahan yang namanya sekolahan SD 20 ataupun SD 19. Beliau dulu almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Harli Zaharuddin Nasution senangnya olahraga itu main bola. Jadi main bola, beliau tuh setelah main bola itu habis ngaji baru main bola. Itu di rumahnya guru Haji Hasan. Itu gurunya juga Ustadz Husin, ya. Jadi setelah mengaji beliau bermain bola, olahraga. Itu kebiasaannya dari beliau. Ya setelah itu bermain-main dengan kita, dan juga saya mengenal beliau semenjak beliau dimohon untuk bisa mengajar di musola pada waktu itu, musola Nurul Mukmin. Pada waktu itu ketuanya adalah almarhum Bapak Haji Abdul Ghani bin Nisan, dan beliau itu mengizinkan untuk Kiai Haji Harli Zaharuddin Nasution almarhum al-maghfurlah beliau mengajar di situ di setiap malam Senin. Sebenarnya beliau itu yang bawa ke musola Nurul Mukmin adalah saya punya kawan almarhum Bapak Kusmiran, memperkenalkan kepada saya, namun saya bilang saya cuma ketua harian pada waktu itu, dan beliau izin saya yang menyampaikan, izinnya hendaknya ke ketua musola Nurul Mukmin pada waktu itu Kiai Haji Abdul Ghani bin Nisan almarhum al-maghfurlah. Ya, ketika beliau Kiai Haji Harli Zaharuddin mengajar di situ sampai dengan beliau di 5 Agustus dipanggil di 5 Desember 2024 beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beliau mengajar di Nurul Mukmin atau musola Nurul Mukmin itu sudah hampir 20 tahun lebih. Jadi beliau itu yang saya kenal sosok dan figurnya, beliau di setiap mengajar itu selalu menekankan pentingnya mengaji fikih. Itu penting buat jamaah agar mengerti tata cara sholat yang sebenar-benar sholat, dimulai dengan mengambil air wudunya, terus niat sholatnya, bahkan rukun dan sunnahnya yang wajibnya itu harus diketahui. Itu beliau yang saya kenal tuh, setiap menyampaikan daripada kajian-kajian beliau adalah itu sangat mendalam untuk saya, yang saya simak itu setiap saya mengikuti pengajian beliau. Ya seperti itu aja. Ya Ustadz, kalau boleh tahu itu tahun berapa Ustadz awal pertama kali beliau itu mengajar di musola? Beliau itu mengajar itu insya Allah nggak salah itu 2014 kalau nggak 2014 apa 2012 ya, beliau udah masuk di musola Nurul Mukmin. Bahkan setahu saya aktifnya tuh beliau itu karena dipandu terus oleh saya punya kawan almarhum Kusmiran, nah yang memang selalu aktif beliau untuk mengisi dan memimpin majelis itu pada waktu itu malam Isnin, dan sampai dengan saat ini juga sebelum beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala itu pengajiannya harinya ba'da subuh itu tidak pernah berubah. Seperti itu. Apa sih mungkin ada faktor yang mungkin membuat Ustadz sebagai pengurus musola Nurul Mukmin melihat sosok Kiai Harli ini merupakan
seorang guru yang cocok untuk mengajar di tempat tersebut? Karena menurut pendengaran saya, yang tidak sedikit saya dengar dari beberapa jamaah, karena kan beliau juga mengajar di luar-luar wilayah Cipinang Besar ya, Cipinang Besar Selatan. Saya pernah mendengar bahwasanya mereka mengatakan kebanyakan hal yang sama. Yang mereka katakan adalah mereka sudah sering banyak mencari guru, sampai bahkan 10 kali ganti guru. Dan ketika mereka bertemu dengan guru kita, Kiai Haji Harli Zaharuddin Nasution ini, mereka itu merasa ini merupakan guru yang saya cari-cari selama ini. Sebelum-sebelumnya seperti tidak menemukan kecocokan. Jadi menurut Ustadz, faktor apa sih yang mungkin membuat Ustadz itu tertarik menjadikan Kiai Haji Harli Zaharuddin Nasution ini sebagai guru di Musolah Nur Mukmin pada saat itu? Ya, terima kasih. Kiai Harli Zaharuddin Nasution ini yang saya kenal adalah beliau memang masih muda, dan juga memang kita ingin mengangkat dan mengajak anak-anak muda Cipinang Besar itu pada waktu itu agar aktif ikut serta di dalam majelisnya beliau di setiap malam Isnin, agar ikut mensiarkan pada waktu itu di Musola Nurul Mukmin hingga sampai dengan 2015 itu jadi masjid. Dan pada waktu pembangunan yang kedua itu adalah 2019, kita juga yang menggagas hal itu, dan saya minta izin serta minta doanya kepada guru kami yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Harli Zaharuddin Nasution, Allah yarham. Mudah-mudahan beliau pada malam hari ini Allah berikan ampunan maghfirah, alam kuburnya Allah terangi, luaskan alam kuburnya, dan juga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Semua amal kebaikan yang Allah terima. Dan juga kami selalu ingat beliau, terlebih-lebih kemarin ketika berlangsungnya acara 40 hari, kami dihadiahkan satu Al-Quran, dan setelah itu kami baru saja tadi ba'da maghrib malam Ahad adanya pengajian tafsir Al-Quran oleh guru kita juga, yaitu pengganti daripada Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Nawawi Hasbi. Beliau adalah Kiai Haji Dr. Andes Waliul Amri MAG, yang setiap malam Ahad itu mengisi tafsir Al-Quran. Itu Al-Qurannya insya Allah manfaat. Jadi beliau tadi bertitip pesan juga, tolong disampaikan sama Ibu Haja Ustazah Ito Masito, katanya saya dikasih Al-Quran dari Ketua DKM Masjid Nurul Mukmin. Ya mudah-mudahan manfaat, karena Al-Quran itu memang sungguh luar biasa bila mana kita membacanya dan mempelajarinya. Di dalam satu ayat itu Allah berikan daripada 10 pahala kebaikan. Oleh karenanya itu di situ ditekankan dan dipesankan oleh Kiai Haji Harli Zaharuddin Nasution, perbaiki hidup dengan sholatmu, dan insya Allah Allah pun akan memperbaiki hidupmu dengan karena kau sholat dan tidak meninggalkan sholat. Seperti itu. Baik Ustaz. Dulu sebelum menjadi Masjid Jami' Nur Mukmin seperti sekarang ini, dulunya itu musola ya Ustaz ya? Ya. Musola. Dan yang saya ketahui, yang saya lihat di prasasti di masjid itu, beliau juga yang meresmikan masjid tersebut ya Ustaz. Setelah apa namanya, setelah dibangun, renovasi. Iya, menjadi Masjid Jami' Nur Mukmin. Iya. Jadi segitu besarnya kontribusi dari Kiai Harli buat Masjid Jami' Nur Mukmin tersebut ya Ustaz. Iya. Yang saya mau tanyakan, seberapa besar pengaruh beliau untuk kehidupan Ustaz sih? Selama beliau semasa hidupnya mungkin pernah memberikan sesuatu yang mungkin menurut Ustadz Yusuf Sali ini sangat berharga buat diri Ustadz. Ya alhamdulillah, terima kasih. Beliau guru kita, terkenang saya lagi kemarin ketika di Jumat di tanggal 10 kalau nggak salah, kemarin Jumat yang sebelum Jumat tanggal 17 itu, saya teringat ketika saya nge-MC menyampaikan satu laporan daripada laporan masjid yang memang setiap hari Jumat dilaporkan. Saya teringat Kiai Haji Harli
dan juga teringat adik saya. Sampai saya mengusap air mata saya beberapa kali dan sempat terhenti apa yang saya laporkan daripada laporan keuangan Masjid Jami Nurul Mukmin pada waktu itu, karena saya teringat Ustadz Harli. Mungkin terlalu saya dekat dengan beliau, bahkan ketika saya ada sedikit godaan duniawi, saya curhat sama beliau, bagaimana nih Ustadz itu di tengah-tengah perjalanan pembangunan Masjid Jami Nurul Mukmin, saya ada ujian yang kalau saya bilang pribadi saya itu cukup berat juga. Saya curhat sama beliau pada waktu itu sore ba'da asar, saya ke rumah beliau, saya curhat. Ya, intinya beliau itu memberikan masukan kepada saya. Alhamdulillah tidak terpengaruh apa yang menjadi godaan duniawi untuk saya, dan alhamdulillah saya jalan lurus terus sampai pembangunan di 1 tahun 4 bulan itu selesai. Pembangunan masjid dimulai 2019, selesai 1 tahun 4 bulan. Ya, alhamdulillah beliau sosok figur yang kenapa sampai di prasasti itu beliau ada namanya, dan ada Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Jatinegara, di tengah-tengahnya adalah Kiai Haji Harli Zaharudin Nasution selaku pembina dan pembimbing sekaligus guru kita yang mengajar di Masjid Jami Nurul Mukmin. Pada waktu itu saya juga menyampaikan sesuatu hal dan penuh pertimbangan oleh beliau. Kiai, ini bagaimana kita meresmikan untuk membuat salah satu prasasti yang masjidnya alhamdulillah sudah jadi. Ini yang ikut serta di dalam prasasti ini apakah ketua DMI ataukah ketua MUI? Beliau memberikan pertimbangan kepada saya pada waktu itu. Saya kan pun harus ikut apa yang disampaikan dan nasihat-nasihat beliau itu. Ya cocoknya yang mana? Kalau dewan masjid ya berkaitan dengan masjid. Kalau majelis ulama berkaitan dengan Majelis Ulama Indonesia, yang mohon maaf bukannya tidak terkait dengan peresmian masjid, namun ada beberapa masjid juga di Jakarta Timur atau di Kecamatan Jatinegara ada ketua MUI juga yang meresmikan. Ya seperti itu, beliau tuh menjadi panutan buat saya. Jadi malam hari ini saya juga jadi ikut bersedih lagi, karenanya saya ingat pesan-pesan beliau, terus siarkan majelis-majelis ilmu khususnya di Masjid Nurul Mukmin, jangan sampai padam. Karenanya ya kemarin itu waktu beliau belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sore itu ba'da asar saya bersilaturahmi ke rumah beliau. Itu saya menanyakan hal perihal, Kiai, kira-kira ini mohon maaf, mohon izin Kiai, kira-kira nanti apa yang menjadi petunjuk kami, saya selaku DKM Masjid Jami Nurul Mukmin, bahwasanya ketika Kiai sudah tidak ada lagi di pandangan kami, bagaimana Kiai ini salah satu daripada pengganti Kiai. Nah, pada waktu itu ya mohon maaf, waktu itu beliau menyampaikan kepada saya, terserah, dia kan manggilnya bahasanya sama saya itu Bang, jadi Bang Yusuf, terserah Bang Yusuf aja. Jadi yang penting Bang Yusuf udah paham. Jadi alhamdulillah untuk pengganti beliau sudah siap gurunya. Karenanya sentralnya ulama ada di Kebon Nanas kalau menurut saya. Jadi alhamdulillah saya sudah bersilaturahmi dengan Kiai Haji Hasim Firdaus, didampingi oleh Sekretaris DMI Kecamatan Jatinegara Ustadz Rusli, yang alhamdulillah beliau menyanggupi
untuk menggantikan beliau, dan kitabnya pun akan dibahas dilanjutkan. Kitab yang akan diajarkan kepada jamaah Masjid Jami Nurul Mukmin di dalam majelisnya setiap malam Rabu, yaitu Ba'da Isya. Nanti karenanya tidak bisa untuk hari Senin, ya kita tinggal ikutin apa yang disampaikan oleh guru yang akan mengajar di masjid nanti. Dan pada malam hari Rabu itu, insya Allah beliau akan meneruskan apa yang sudah dikaji atau disampaikan ke jamaah Masjid Nurul Mukmin untuk diteruskan oleh Kiai Haji Hasyim Firdaus. Ini udah oke, dan juga kita mendapat persetujuan daripada jamaah serta para guru yang lainnya. Seperti itu. Siap. Tadi kita sudah membahas tentang pribadinya dan sosok Kiai Harli Zaharuddin Nasution MA ini ya Ustaz ya. Sekarang saya izin bertanya, apa sih pendapat Ustadz tentang majelis yang didirikan oleh beliau? Beliau ini mendirikan majelis yang bernama Majelis Ta'lim dan Zikir Nadwatul Ummah ya Ustadz. Yang mana beliau pernah katakan dan memaparkan majelis ta'lim ini dalam podcast sebelumnya merupakan majelis yang tidak mudah untuk didirikan. Di dalamnya itu penuh pengorbanan, penuh perjuangan. Ya, jadi para pemirsa yang ingin melihat lebih lengkapnya lagi mengenai sejarah Majelis Ta'lim Nadwatul Ummah bisa menyaksikan terlebih dahulu podcast sebelumnya bersama tuan guru kita Al-Mukarram Almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Harli Zaharuddin Nasution MA. Di situ kita sudah menjelaskan dan membahas banyak tentang majelis, awal mula mendirikannya, dan siapa saja yang berpengaruh di dalamnya. Ustadz, pendapat Ustadz tentang majelis kita ini seperti apa? Karena seperti yang kita ketahui, kalau kita mengadakan acara seperti Maulid Akbar, Pawai Obor, santunan anak yatim, dan juga dan lain-lainnya, kita tidak pernah tidak meriah gitu Ustaz. Selalu ramai dan juga antusias dari warga lingkungan sekitar kita tuh sangat luar biasa antusiasnya. Bahkan ketika wafatnya beliau, guru kita Kiai Harli Zaharuddin Nasution, mulai dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga, ketujuh sampai dengan 40 kemarin, itu jamaahnya sangat luar biasa yang hadir Ustaz. Itu dari pandangan Ustaz sendiri bagaimana Ustaz? Ya, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya apresiasi apa yang telah diselenggarakan dari wafatnya almarhum guru kita, almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Harli Zaharuddin Nasution ini menjadi renungan buat jamaah khususnya Masjid Jami Nurul Mukmin, keikutsertaan untuk mensiarkan di dalam malam takziah yang pertama maupun yang ketujuh dan juga selanjutnya malam yang ke-40 adalah atas ajakan dan keinginan para jamaah dengan disupport oleh ketua DKM. Ini adalah guru kita. Kita wajib menghargai jasa-jasa beliau. Apalagi beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada malam itu mulai dari takziah malam yang pertama sampai dengan ke-40 itu adalah salah satu bentuk apresiasi keinginan hadir jamaah Masjid Nurul Mukmin, walaupun tidak sepenuhnya memang yang hadir. Karenanya kan jamaah ini di setiap taklimnya beliau, di setiap malam Ahad itu, di setiap malam Isnin itu adalah beliau kurang lebih ada 40 jamaah. Itu yang aktif, yang tercatat di kegiatan kita di Masjid Nurul Mukmin. Jamaah Masjid Nurul Mukmin itu yang mengikuti pengajian beliau di setiap malam Senin itu sebenarnya ada 60 orang, tapi itu tidak aktif semua. Jadi yang aktif itu hanya ada 40 orangan, dan juga itu ada jamaah tambahan dari luar Masjid Nurul Mukmin yang memang beliau jamaah-jamaah tersebut ingin hadir mendengarkan kajian-kajian apa yang disampaikan oleh guru kami, yaitu Al-Karam
almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Harli Zaharuddin Nasution di Masjid Jami Nurul Mukmin. Dan beliau adalah salah satu pendiri daripada berdirinya majelis zikir Nadwatul Ummah. Saya pernah melihat di video YouTube-nya mengenai wawancara Mas Bayu dan juga Kiai Haji Harli. Saya mendengarkan dan melihat pada waktu itu memang mendirikan majelis Nadwatul Ummah itu penuh dengan perjuangan. Bahkan tetesan air mata juga saya mengutip dari apa kalimat yang disampaikan oleh Kiai Haji Harli pada waktu itu. Dan saya melihat berdirinya majelis di Cipinang Besar ini, yaitu majelis Nadwatul Ummah, itu sangat baik sekali untuk anak-anak mudanya. Oleh karenanya, sepulangnya beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus menjadi penggiat, dan saya pun juga sudah memberikan ruang waktu. Jadi sesekali waktu boleh di masjid. Salah satu bentuk mengingat dan menghargai jasa-jasa almarhum Kiai Haji Harli Zaharuddin Nasution untuk saya persilakan mengisi di Masjid Nurul Mukmin. Yaitu entah sebulan sekali atau beberapa minggu dipersilakan mengisi di Masjid Nurul Mukmin. Saya pada waktu itu sudah konsultasi sama Ustadz Rusli dan Ustadz Kos-Kosasi juga, saya sampaikan boleh silakan. Demikian. Ustadz, mohon doanya juga buat kita para anak muda yang meneruskan perjuangan beliau di Majelis Ta'lim Nadwatul Ummah, karena saya teringat pesan dari beliau, guru kita, bahwasanya dengan ada atau tidak adanya beliau, kita harus tetap istiqomah untuk duduk di majelis ta'lim, untuk tetap melanjutkan perjuangan beliau di Majelis Nadwatul Ummah. Karena kita di dalamnya juga selalu diajarkan untuk berdakwah, Ustaz. Kiai Harli mungkin berdakwah dengan cara ilmunya yang sangat mumpuni. Kami diajarkan untuk berdakwah pula. Kami tidak mempunyai ilmu seperti guru kita, tapi kami punya kebisaan. Contohnya di dalam majelis taklim kita itu ada hadroh, yang mana beliau namakan juga namanya adalah hadroh an-nadwah. Di situ kami mendapat banyak pelajaran bahwasanya kita bisa berdakwah dalam bentuk sholawat. Mohon dukungannya juga dan doanya supaya kita bisa tetap istiqomah ke depannya, dari anak-anak mudanya, orang tuanya, juga semua yang hadir yang ada di dalamnya, semoga semua bisa istiqomah, Ustaz. Baik, Ustaz, sebelum kita beranjak ke topik yang terakhir, ada nggak sih Ustaz Yusuf Sali itu punya kenangan dengan guru kita Kiai Haji Harli Zaharuddin Nasution MA? Karena sepengetahuan saya, sepengalaman saya, selama saya beberapa kali mengikuti keseharian beliau ini merupakan seorang yang sangat pendiam, dimana ya tidak banyak bicara. Ketika kita ngobrol lebih banyak diam, menjawab iya atau tidak, seperti itu, Ustaz. Mungkin dari versi Ustaz Yusuf Sali bisa berbeda, ada kenangan apa, Ustaz? Bisa diceritakan, Ustaz? Baik, guru kita ini Kiai Haji Harli Zaharuddin Nasution adalah sosok figur yang memang, yang setahu saya, dan saya sering berbicara dengan beliau mengenai majelis, juga yang lainnya. Bila mana saya harus bertanya kepada beliau, saya sering bertanya mengenai ilmu kepada beliau. Beliau itu yang saya tahu, Kiai Haji Harli Zaharuddin Nasution, bila mana dia menjawab tidak, itu dia diam aja. Tapi kalau dia mempertimbangkan hal yang harus dipertimbangkan oleh saya, itu dia jawabnya terserah Bang Yusuf gitu. Jadi kenangan saya kepada beliau ketika beberapa
bulan yang lalu atau tahun yang lalu itu, saya udah lupa tahunnya, itu ziarah ke Pamijahan. Pada waktu itu ke Pamijahan ziarah, sampai saya itu sakit itu di dalam bis saya waktu itu. Dan juga kebersamaan saya ketika ziarah itu, ya itulah, saya sebenarnya jarang ikut ziarah, dan ketika itu bersama istri saya ikut, padahal saya juga lagi sakit, tapi ya alhamdulillah Allah sehatin juga tuh badan saya. Nah, beliau ini adalah sosok figur yang menurut saya ketika kemarin dalam pengumpulan dan penggalangan dana untuk memberikan fasilitas kepada layanan warga atau jamaah serta masyarakat, khususnya jamaah Masjid Jami Nurul Mukmin, dalam pembelian mobil ambulan Masjid Jami Nurul Mukmin. Beliau adalah salah satunya inisiator dan penggerak, serta beliau mendoakan agar sukses. Ini inisiatifnya ketika saya bertanya kepada beliau, pada waktu itu 2020, COVID yang sedang memuncak pada waktu itu di Indonesia, itu dalam semalaman Masjid Jami Nurul Mukmin itu menyolatkan jenazah yang wallahu alam ya, atau COVID atau tidak wallahu alam, pada waktu itu dalam satu malam itu bisa 5. Ketika itu saya punya inisiatif dan terinspirasi juga, kok masjid-masjid lain bisa punya ambulan. Nah, ketika itu juga ada orang yang bertanya dan disolatkan di situ. Beliau bertanya pada saya, orang tersebut, Pak Ustadz, ini masjid gak punya ambulan? Oh, belum beli, saya bilang gitu kan. Jadi bukannya gak punya, belum beli. Nah, ketika itu saya bisik-bisik sama beliau, almarhum Al-Makfur Kiai Haji Harli Zahruddin Nasution, bahwa Kiai, ini bagaimana masjid harus punya ambulan, Kiai? Oke, itu mah udah insya Allah berhasil Bang Yusuf, katanya. Bang Yusuf banyak punya kenalan donatur. Udah, silakan aja, saya bantu doa aja. Alhamdulillah tuh, 7 bulan kita ngegalang dana untuk mengadakan pelayanan yang fasilitas masjid, yaitu ambulan. Gerakan infak ambulan peduli umat. Itu inisiatornya saya ngegagas gerakan infak ambulan peduli umat itu, dan disetujui oleh Kiai Harli Zahruddin Nasution. Dan pada waktu itu 7 bulan selesai. Setelah 7 bulan itu beliau saya ajak tuh bersama Ustadz Rusli ya, sekretaris DMI Kecamatan Jatinegara. Ustadz, izin Ustadz, kita udah siap Ustadz untuk beli mobil pergi ke showroom. Nah, kita pergi pada waktu itu tuh bertiga, saya, Kiai Haji Harli Zahruddin Nasution, dan Ustadz Rusli. Itu yang menjadikan sampai dengan saat ini saya terkenang-kenang. Dan ketika, mohon izin Ibu Ustazah Ito Masito, bukan mengingatkan kembali, jadi pada waktu di rumah sakit itu beliau kan meninggal tanggal 5 hari Kamis. Jadi hari Rebo saya nengokin itu ba'da asar, saya ke sana bersama jamaah. Pada waktu itu apa? Mungkin masih ingat dan terdengar itu di telinga saya. Beliau menyampaikan ketika Ustazah Ito Masito bilang, Bang, ada Bang Yusuf nih. Oh, itu dokter katanya gitu kan. Nah, terus yang selanjutnya lagi beliau mengatakan, ini Afwan Kiai, saya Yusuf Kiai. Oh iya. Beliau tuh yang sampai sekarang saya ingat terus. Bahkan saya menitikkan air mata. Cuman kita kagak paham pada waktu itu. Saya nggak paham. Ustazah Ito Masito juga tidak paham bahwasanya beliau itu pada waktu itu tidak mau meninggalnya di rumah sakit, namun beliau maunya meninggal di rumah karena beliau pesan sama saya. Cuman saya juga nggak paham sampai 3 kali beliau bilang mobil. Ketika saya baru pulang itu sampai di rumah baru saya paham, karena ada yang menyampaikan hal itu, jamaah masjid. Nggak tahunya itu beliau itu mau ya
minta bawa pulang, berucap sampai 3 kali itu mobil, maksudnya mobil ambulan. Beliau mau ngajak pulang, tapi kita nggak pada paham. Itu yang menjadi ingatan saya sampai dengan beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terkaget-kaget. Bahkan saya pada waktu ditelepon sama Bang Ustadz Rusli, Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Mudah-mudahan beliau pada malam hari ini Allah terima semua amal ibadahnya. Amin. Dimaafkan kesalahannya. Amin. Dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin. Yang ditinggalkan keluarganya juga Allah berikan kesabaran. Dan juga saya sudah pernah ketika itu beliau masih dalam keadaan sakit, saya udah bilang sama jamaah Masjid Jami Nurul Mukmin, Bapak jamaah sekalian, kita jangan pernah tinggal diam dong. Ini guru kita yang lagi sakit. Kalau antum nggak peduli sama guru, bagaimana ceritanya? Ilmunya disampaikan di dalam majelis, tapi kita kurang peduli. Selalu saya yang mengajarkan, ayo kita tengokin beliau, ayo kita tengokin. Alhamdulillah tuh, kalau sampai pada hari itu sebelum tanggal 5 hari Kamis itu kami tidak jadi menengok beliau di ba'da asar itu, apalah jadinya. Yang ada hanya mungkin saya bersedih lagi. Ya Allah, iya, Masya Allah, luar biasa deh. Allahu Akbar. Saya jadi ingat terus Kiai Harli Zahruddin Nasution ini harus terus menjadi jamaahnya Nahdlatul Ummah, harus jadi penggiat semangat. Beliau yang sudah berpesan jangan pernah padam walaupun beliau sudah terkubur, itu yang disampaikan oleh Kiai Hidayatullah pada waktu itu. Beliau sudah terkubur, tapi majelisnya jangan pernah terkubur, harus tetap bangkit dan semangat. Saya sekali lagi mengajak dan menyampaikan, mengingatkan bahwa saya mempersilakan Majelis Nahdlatul Ummah untuk sesekali waktu mengisi di Masjid Jami Nurul Mukmin. Soal waktunya tinggal terserah kepengurusannya, mau malam apa silakan hubungin saya aja. Saya buka pintu lebar-lebar untuk Majelis Nahdlatul Ummah untuk mengisi di Masjid Jami Nurul Mukmin. Karenanya siar daripada Nahdlatul Ummah akan memberikan pengaruh yang begitu besar kepada jamaah Masjid Jami Nurul Mukmin. Demikian. Ya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Mungkin banyak tanda-tanda yang beliau kasih ke kita semua yang mungkin tidak kita sadari ketika beliau sudah mendekati ajalnya, Ustaz. Termasuk saya juga, Ustaz. Saya juga mungkin saya salah satu orang yang sangat merasa menyesal pada saat hari di ajal beliau pada tanggal 5 Desember. Saya nginep di rumah sakit, Ustaz. Pada malam itu, malam Kamis. Ketika subuh, saya itu pulang. Dan saya tidak diberitahu, saya tidak merasakan tanda-tanda bahwasanya beliau itu akan pulang pada hari itu. Saya pergi ke Bandung pada pagi itu, Ustaz. Dikarenakan ada urusan tertentu. Begitu saya sampai Bandung, keluar tol, saya dikabarkan bahwasanya guru kita udah nggak ada. Di situ saya langsung putar balik ke arah Jakarta, dan yang sangat saya sesali, sebetulnya saya bisa saja di saat-saat terakhir beliau itu saya ada di sisi beliau. Itu yang sangat saya harapkan dan sangat saya sesali. Dan semuanya sudah terjadi. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Amin. Ya, Ustaz. Terakhir, sebelum kita tutup, sesuai dengan amanat dari beliau, dari guru kita,
Podcast kita ini bernama Ngoji, ngobrol sambil ngaji. Yang mana saya dikasih amanat ketika podcast mau bintang tamunya siapapun, kata beliau adalah sampaikanlah walaupun satu ayat. Jadi obrolan kita ini mungkin bisa membawa manfaat. Ya silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Bayu Pamungkas. Untuk mengisi majelis itu penting bagi kita semuanya, terutama kaum muslimin, kaum muslimat. Karenanya duduk hadir di majelis ilmu itu, yang pertama Allah berikan kemuliaan di dalam hidup kita, keberkahan. Asbab duduk hadirnya kita di majelis ilmu itu, kita dapat ilmunya, kita dapat bersilaturahmi dengan sesama kita ataupun jamaah-jamaah yang lain, dan juga yang belum kita kenal. Pentingnya kita hadir di majelis ilmu itu sesuai dengan ayat yang telah disampaikan di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum falas tafassahu bil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suhu fatsuhu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma daraja wallahu bima ta'maluna khabir. Yang mudah-mudahan daripada ayat tersebut pada malam hari ini yang menyaksikan acara ini, insya Allah ada di YouTube, dapat terus bersemangat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Bukan saja majelis Nadatul Ummah, tapi penting bagi kita karena kita warga CBS, dan siapa pendiri Nadwatul Ummah tersebut ada sebagai penyemangat kita untuk terus mensiarkan daripada majelis Nadwatul Ummah. Mudah-mudahan kita bersama Allah berikan keberkahan, kesehatan pada acara ngoji, ngobrol sambil ngaji. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan juga Allah panjangkan umur kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Ya, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah berbincang-bincang cukup banyak dan lama berbicara tentang sosok guru kita Kiai Haji Harli Zaharuddin Nasution dan juga majelis yang didirikan oleh beliau. Mudah-mudahan obrolan kita pada malam hari ini membawa banyak manfaat, khusus untuk diri saya pribadi dan juga para pemirsa yang menonton video ini. Dan juga saya sekali lagi berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ustadz sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Mudah-mudahan Ustadz Yusuf Sali dalam keadaan sehat walafiat. Allah jaga, Allah panjangkan usia dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian video podcast pada episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. Untuk itu kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.